salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali menghampiri Allah dengan penuh ucapan syukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari ini. Engkau sungguh baik. Jadikan ini pengakuan iman kita di hadapan Allah. Kasih-Mu melimpah di hidupku ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi buat kasih kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini bukti kasih-Mu dan kesempatan yang indah yang masih Kau percayakan untuk kami menjalani hari ini. Biar kiranya kami jalani dengan kekuatan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, dan dengan tuntunan firman-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, berikan pengertian pencerahan dalam segala keterbatasan kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, mempercayai, dan terlebih kami melakukannya di dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita berkenan
di hadapan Allah. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan seri pemahaman tentang Injil Matius, karena ada beberapa jemaat yang mengirim pesan kepada saya, Pak, tolong ajarkan kepada kami kitab suci secara sistematis, secara berurutan. Karena membaca kitab suci itu suatu hal yang baik, tetapi mengerti apa yang kita baca itu sesuatu hal yang berbeda lagi. Dan mampu mengaplikasikan apa yang kita baca dari kitab suci itu hal yang berbeda lagi juga. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajarkan secara sistematis tentang Injil Matius. Ini sesuatu yang harus kita mengerti sebagai seorang pengikut Kristus. Apa implementasinya kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan oleh Allah, itu bermanfaat bagi kita, mendatangkan manfaat, memiliki tujuan yang baik untuk mengajar, untuk mengoreksi, untuk meluruskan jalan-jalan kita, untuk membuat kita mengerti. Dulu yang kita tidak paham, dulu yang kita hidup dalam kebodohan, dan kebodohan yang dibiarkan akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi ketika hati dan pikiran kita diterangi oleh firman Allah, maka kita tidak lagi hidup dalam kebodohan, tapi kita hidup dalam hikmat Allah yang menuntun kita kepada keberhasilan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Injil Matius, saya ingin memberikan pengantar dulu tentang arti kata Injil. Nah, mungkin selama ini ada beberapa di antara saudara yang sudah sekian lama menjadi Kristen, tetapi belum mengerti, belum paham apa sih artinya Injil. Saya tahu Injil itu adalah kitab Injil, tetapi apa maknanya Injil? Injil itu adalah serapan dari bahasa Arab Al-Injil. Jadi kata Injil dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab Al-Injil, yang juga berasal dari bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ingilion, yang itu juga berasal dari bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar sukacita. Jadi apa arti kata Injil? Kabar sukacita, kabar baik, berita gembira, berita yang membahagiakan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan menyinggung sedikit, walaupun ini bukan tema renungan kita pada pagi hari ini, tentang bahagia, tentang sukacita. Nah, sukacita yang dipahami oleh dunia itu berbeda dengan sukacita yang dijelaskan, yang diajarkan oleh kitab suci. Konsep dunia tentang bahagia, tentang sukacita, ketika mereka memiliki hal-hal yang bersifat materi. Mungkin mereka memiliki mobil, aku kalau punya mobil mewah seperti si A, aku baru bahagia. Kalau aku memiliki saldo rekening di bank sekian nominalnya, aku bahagia rasanya. Kalau aku menempati posisi jabatan tertentu, aku bahagia. Tetapi kebahagiaan di dalam kitab suci bukan pada hal-hal yang bersifat material dan sementara itu. Karena ketika hal-hal yang bersifat materi dan sementara itu hilang lenyap, maka kebahagiaan kita pun ikut hilang lenyap. Nah, kebahagiaan, sukacita menurut konsep kitab suci adalah ketika kita hidup dalam relasi yang baik dan benar dengan Allah. Perhatikan, arti bahagia, arti sukacita menurut konsep firman Allah adalah ketika seseorang memiliki relasi yang baik dan benar dengan Allah. Karena tidak ada yang paling membahagiakan di dalam dunia ini ketika kita hidup dalam damai dengan Allah. Tidak ada faedah, tidak ada untungnya ketika seseorang hidup dalam perseteruan dengan Allah. Dan itulah kehidupan yang kita jalani sebelum kita mengenal Kristus. Dan memang untuk itulah Sang Firman menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah, untuk kembali memulihkan relasi kita dengan Allah. Yang dulu kita hidup dalam perseteruan, kita tidak hidup dalam berkat Allah, kita hidup dalam kutuk, keterpisahan kekal dengan Allah selama-lamanya. Namun dalam kasih-Nya Allah tidak menginginkan kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, sehingga kabar sukacita, Injil itu artinya kabar baik. Jadi Injil itu mula-mula bukan menunjuk kepada sebuah kitab, tetapi menunjuk sebuah peristiwa. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam Injil Matius, saya akan bacakan dalam Injil Matius pasal yang keempat. Digambarkan di sana di dalam ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Dikatakan di sini Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud di sini Yesus tidak memberitakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kitab-kitab Injil itu ditulis setelah Yesus naik ke surga sebagai kesaksian para saksi mata, yaitu para rasul. Yang dimaksud di sini Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan kabar baik, Yesus memberitakan berita gembira bahwa kerajaan Allah kini hadir di tengah-tengah umatnya. Dan itu ditunjukkan melalui karyanya yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu sebagai bukti bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus mengusir setan, membebaskan belenggu, dan Yesus yang sama itu tetap berkarya sampai hari ini. Karena itu sekali lagi Injil adalah kabar sukacita, kabar baik yang Tuhan nyatakan. Kabar baik tentang apa? Pada pagi ini saya menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, kabar baik tentang kasih Allah kepada kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Saudara bisa baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, secara implisit juga dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-14, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Perhatikan ungkapan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, di sini secara implisit kita melihat kasih Allah di tempat-tempat yang disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Dalam istilah orang Yahudi adalah wilayahnya goyim, wilayahnya orang kafir, wilayahnya orang yang seharusnya binasa. Yang digambarkan dalam ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan, bangsa yang jahiliyah, bangsa yang dikatakan engkau orang yang tidak mengenal Allah, engkau orang yang akan dibinasakan Allah. Tetapi dikatakan di dalam ayat 16, telah melihat terang yang besar. Ini bukti kasih Allah. Sampai hari ini kasih Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Karena itu jangan pernah kita berkata, hidupku sendirian. Jangan pernah kita mengasihani diri sendiri. Tetapi ingatlah bahwa Allah begitu mengasihi engkau. Dan itu dibuktikan dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan ia mati bagi engkau, mati bagi saya, mati bagi kita semua. Itu bukti kasih Allah yang tidak terbantahkan, sehingga saudara boleh menghadapi segala tantangan cobaan di dalam dunia ini. Tetapi kalau saudara mengingat kasih Allah yang begitu besar, saudara tidak akan gentar. Saudara tidak akan lagi mengasihani diri saudara, tetapi saudara akan menjalani, menghadapi setiap tantangan kehidupan ini dengan penuh keyakinan iman. Oh Tuhan, engkau mengasihi aku. Aku ini biji matamu. Aku ini orang yang dikasihi Allah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini begitu berarti dalam pandangan Allah, sehingga ia mau hadir melalui pribadi Yesus Kristus, ia menyelamatkan kita. Kita akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Saya bersukacita Tuhan, karena saya tahu engkau mengasihi aku. Tidak ada lagi berita yang paling baik, membahagiakan dalam dunia ini, selain kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi hidup kita. Sehingga di tengah pencobaan, di tengah pergumulan, di tengah kesesakan, mungkin orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan, tetapi yang Allah tahu. Karena digambarkan dalam surat Ibrani, imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah mengerti, Allah tahu apa yang sedang kita alami, dan ia sudah menunjukkan bukti kasihnya yang tidak terbantahkan ketika Yesus datang ke dalam dunia. Inilah berita Injil, inilah berita sukacita. Karena itu apapun keadaan yang dialami saudara hari-hari ini, saya tidak mengerti. Mungkin Anda sedang dalam pergumulan menghadapi sakit penyakit tertentu. Mungkin Anda dalam pergumulan rumah tangga.
Mungkin Anda dalam pergumulan ekonomi, mungkin Anda sedang menggumulkan tentang suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Yesus mengerti, Yesus tahu. Dan berita sukacitanya, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara bergumul seorang diri, karena Ia begitu mengasihi kita semua. Ini berita sukacita yang harus kita tanamkan dalam hati kita, harus kita tanamkan dalam pikiran kita, terlepas apapun keadaan yang kita alami saat ini. Iblis senantiasa membawa kita untuk melihat, untuk berfokus kepada persoalan, untuk kita tidak lagi berfokus kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Allah yang begitu besar kuasanya. Dan berita yang menyedihkan, kerap kali kita memilih untuk fokus kepada persoalan, memilih untuk fokus kepada masalah. Padahal Allah ingin bersuara. Allah menyatakan dalam firman-Nya, I love you, aku mengasihi engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan Yesus sebelum Ia naik ke surga, Ia menunjukkan kasih-Nya sekali lagi kepada murid-Nya ketika Ia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Alam masih bisa kita lihat, berarti janji penyertaan Kristus masih berlaku sampai hari ini. Dan itu bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jalani hari ini dengan optimis, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebahagiaan. Aku dikasih Allah. Selesai Anda dengar renungan pagi ini, Anda pergi berdiri di depan cermin, katakan, hai Leonardo, hai Tony, mungkin engkau dikasih Allah. Katakan kepada dirimu sendiri, engkau dicintai Allah. Engkau tidak dibiarkan seorang diri. Tuhan mengasihimu. Inilah inti berita Injil. Inilah inti berita sukacita yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Allah terus bersuara mengingatkan, I love you, aku mengasihi engkau. Yang kedua, berita sukacita tentang apa? Tentang Allah yang mau menjadi Tuhan bagi kita. Dulu hidup kita tanpa Kristus, kita yang menjadi Tuhan, pemimpin atas hidup kita. Tetapi di dalam iman kita kepada Kristus, tadi kita sudah baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 23 tadi dikatakan, Ia memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan, kingdom, tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, datanglah kerajaan-Mu, untuk kita menghadirkan pemerintahan ilahi dalam hidup kita, menempatkan Dia sebagai Adonai, menempatkan Dia sebagai Tuhan. Apa artinya Tuhan? Artinya pemilik hidup ini, penguasa hidup ini, penuntun hidup ini, yang mengarahkan hidup ini, sekaligus sang pembela hidup ini. Karena itu mari kita simak, kita pahami baik-baik apa berita sukacita itu, bahwa Allah mau menjadi Tuhan atas hidupmu di dalam Kristus. Dia menjadi Tuhan, karena itu dikatakan oleh malaikat pada malam Natal, hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dia yang menjadi pemilik hidup, Dia menjadi penguasa atas hidupmu. Mari serahkan dirimu untuk dimiliki olehnya, untuk dipimpin, untuk diarahkan. Dan firman Tuhan mengajar, pimpinan Allah, tuntunan Tuhan, jalan-jalan Allah tidak pernah membawa kita kepada kehancuran. Iblislah yang senantiasa menipu, memperdaya kita, memprovokasi kita, bahwa jalan Tuhan itu jalan yang menuju kehancuran, jalan Tuhan itu jalan yang tidak nyaman. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, jalan Tuhan itu jalan yang menuntun kepada kebahagiaan kekal, jalan yang menuntun kepada keselamatan. Sekalipun ketika menjalani jalan itu, daging ini merasa ingin memberontak, tetapi pandanglah di ujung sana, perjalanan kita belum selesai. Tuhan menjanjikan surga yang mulia, kebahagiaan yang tidak terukur dengan apapun, kebahagiaan yang sifatnya kekal, kebahagiaan yang bukan sementara dan semu, tetapi kebahagiaan yang real, yang nyata, yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh iman di dalam kitab suci. Mereka menjalani hidup ini dengan keyakinan, Engkau Tuhan, Engkau pemilik hidupku,
Engkau yang menuntun aku di jalan-jalan-Mu Tuhan, dan aku mau taat sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Aku ini hamba-Mu. Inilah inti berita Injil. Bila sudah merenungkan dua hal terlebih dulu pagi hari ini, tadi yang pertama sebagai pengantar saya sampaikan, Injil artinya berita sukacita, kabar baik, kabar yang membahagiakan. Nah, konsep bahagia, konsep sukacita dalam ajaran kitab suci itu berbeda dengan dunia. Dunia yang menyandarkan sukacita kerap kali kepada hal-hal yang sifatnya sementara, duit, materi, posisi, jabatan, yang semua itu sifatnya sementara dan bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi kitab suci mengajar bahagia, sukacita itu adalah ketika kita memiliki relasi yang baik dan benar dengan Allah. Karena Yesus sudah mengajar apa artinya kita punya segala dalam dunia ini kalau jiwa kita binasa. Kenapa seorang bisa binasa jiwanya? Relasinya belum diperbaiki dengan Allah. Ia belum rekonsiliasi dengan Tuhan. Tidak ada gunanya. Harta tidak habis 7 turunan. Tetapi ketika saya meninggal dunia, saya terpisah dari Allah. Apa artinya? Tetapi walaupun mungkin saya tidak punya harta miliaran, saya tidak punya barang materi ini dan itu, tetapi saya hidup dalam damai dengan Allah. Allah yang berjanji akan memelihara hidup saya di dalam dunia, dan yang menjanjikan kehidupan kekal setelah kematian. Kebahagiaan apa lagi yang lebih besar dari itu? Dan apa berita sukacita itu? Yang pertama tadi saya katakan, Allah begitu mengasihi saudara. Allah mencintai kita. Yang kedua, berita sukacita itu bahwa Allah mau menjadi Tuhan melalui Kristus di dalam hidup kita. Tuhan artinya Ia pemilik hidup kita, Ia pengatur hidup kita, Ia penuntun hidup kita. Dan itu mari kita serahkan, kita abdikan, kita persembahkan seluruh hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jalani hari ini dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dan penuh sukacita, karena kita telah memiliki Sang Juru Selamat itu. Karena sukacitanya telah diimpartasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati setiap kami, mengingatkan kami kembali akan makna Injil yang sejati, berita sukacita, sukacita yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Sukacita bahwa Engkau mengasihi kami. Aku begitu bersukacita bahwa aku dicintai Allah. Aku begitu bersukacita aku dikasihi Allah. Yang kedua, aku bersukacita karena Engkau Allah mau menjadi Tuhan, mau menjadi pemilik hidupku. Engkau yang pengatur hidupku, Engkau yang menuntun hidupku. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Yang sakit kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berada dalam kedukaan Tuhan hiburkan, kuatkan. Yang berada dalam kelemahan jiwa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan, bangkitkan mereka kembali ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.